regulasi sistem pemasarannya seperti apa, kemana jualnya, siapa yang beli, itu harus sudah pasti. Nah, oke, terima kasih Pak. Saya budidaya talas beneng udah mulai 4 bulanan yang lalu Pak. Oke, udah mulai 4 bulan. Oke, terima kasih. Saya budidaya talas beneng. Awalnya kenapa gitu ya? Kita mencoba mempelajari mengoptimalkan lahan yang kurang produktif itu awalnya. Nah, untuk saran teman-teman yang ingin budidaya talas beneng, yang pertama mungkin ada beberapa tips yang kita yang tiang punya. Mungkin yang pertama, kenali dulu pemasarannya. Dalam artian kita bisa tanam, bisa budidaya, akan tetapi hasil panennya nanti tidak laku dijual. Nanti takutnya petani nggak ada yang mau tanam gitu istilahnya. Kita kenali dulu regulasi sistem pemasarannya seperti apa, kemana jualnya, siapa yang beli, itu harus sudah pasti. Nah, pembeli itu siapa itu dalam artian apakah dia sebagai petani, apakah dia sebagai tengkulak dalam artian tangan kedua, dan apakah dia sebagai eksportirnya langsung. Kalau menurut saya, usahakan kita dapat eksportirnya langsung, tapi kita dengan sistem kontrak kerja atau jaminan jualnya atau pemasarnya udah pasti, supaya kita nanti banyak tanam, booming di media sosial, akan tetapi pemasarannya tidak pasti. Jangan sekali sampai seperti itu. Oke, dari segi budidayanya, kalau di tempatnya kita ditaruh ketinggian 650, kelembabannya cukup lumayan lembab, curah hujan juga termasuk aktif, artinya kondisi cocok gitu. Untuk kondisi tanahnya, mungkin tanah yang gemur berpasir, akan tetapi cukup air. Itu dari segi budidayanya. Kemudian, nah dari segi perawatannya, karena kita kontraknya sistem ekspor, kita usahakan pakai produk organik atau kompos organik, pupuk kotoran sapi lah, itu tapi yang sudah difermentasi. Nah, kita di kebunnya kita ditaruh 4 bulan yang lalu kita tanam. Kita sudah punya produk yang kita pakai untuk perawatan budidayanya, mungkin dikocor, disemprot, pakai pupuk organik. Kalau khususnya di kebunnya kita ditaruh, untuk hama landak sempat ada, akan tetapi mungkin karena umbinya agak gatal lah bagian luarnya, cuma 1 kali aja datang gitu. Tapi untuk selanjutnya sama sekali tidak ada. Untuk hama yang lainnya, kalau sementara di kebunnya kita masih aman, artinya tidak begitu kewalahan lah, tidak begitu terpengaruh dengan hama, tidak begitu sulit. Untuk teman-teman petani khususnya di Talas Beneng Bali, jika ingin budidaya talas benengnya, awalnya seperti yang sampaikan tadi, kita harus punya pasar yang pasti, itu pastinya. Kalau ingin mengenal lebih jauh tentang budidayanya, mari berkunjung ke kebunnya kita. Kita ada di Taro,
Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Portal Bali, Talas Beneng Bali. Kita siap membantu, siap menerima baik dari segi pembibitan, perawatan, kemudian pasca panen, terus penanganan pasca panen, terus hasil panennya kita jual kemana, kita siap berkolaborasi. Oke,